Welcome to Cinemates, tempat bahas film buat para pasangan yang hobi nonton bareng. Bersama saya Ferdi dan Peti di sini. Yuk nonton yuk! Oke, kali ini kita akan bahas film My Daughter is a Zombie. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, oke. Ju-hwan, pelatih harimau profesional, hidupnya jungkir balik ketika putrinya Soa terinfeksi virus zombie. Tidak seperti zombie lainnya, Soa masih tidak sepenuhnya berubah menjadi zombie. Demi melindungi putrinya dari tentara dan warga yang ingin memusnahkan semua zombie, Ju-hwan membawa Soa ke desa asal ibunya. Nah di sana ia mencoba semua metode aneh dengan melatih putrinya seperti melatih hewan buas. Hubungan mereka diuji oleh suatu situasi yang gila antara keinginan Jung-hwan untuk menyembuhkan putrinya kembali dan kenyataan bahwa suatu saat Soa bisa kehilangan kendalinya sebagai zombie. Film ini memadukan humor absurd dengan emosional dan ketegangan yang horor dalam satu paket yang unik. Menunjukkan bahwa cinta seorang ayah bisa menembus batas bahkan antara hidup dan mati. 잘했어. Sekarang kita mau bahas yang kita suka dari film My Daughter is a Zombie ini. Siapa duluan? Oke, kalau saya suka kok bisa-bisanya tema zombie yang biasa dibawa ke horor ketelir dibawanya ke drama keluarga. Itu cukup menarik sih. Idenya tuh lumayan unik gitu dan ternyata juga baru dengar itu adaptasi dari webtoon dari Korea gitu, jadi ada komiknya, jadi mungkin itu yang membuat juga ini jadi berasa komik adaptasinya tuh kerasa gitu kan, karakternya, situasinya gitu. Kalau dari Patty apa? Iya, walaupun agak actingnya tuh agak sedikit apa ya? Kita masih yang suka ya? Yang masih suka ya, enggak, ya iya nanti ujungnya aku bilang suka. Tapi maksudnya walaupun actingnya itu agak apa sih namanya agak karikatural. Iya agak karikatural, tapi awal-awalnya aku pikir aduh ini mah kayak nih ya tuh biasa ya, aku tuh sebenarnya bukan pecinta Korea ya, itu pasti tertentu banget deh. Kalaupun Korea tuh aku sukanya yang emang kayak action gitu ya. Nah pada saat nonton ini tuh memang awal-awalnya kayak aduh bagus nggak sih? tapi kayak hype orang bagus ya udah akhirnya nonton. Begitu nonton memang itu di luar apa ya beyond ekspektasi gitu loh. Karena pasti tonton wah kok bisa kepikiran sih bikin kayak gini gitu dan menceritakan perjuangan orang tua yang segitunya sama anaknya yang kita tahu. Spoiler alert. Karena filmnya udah keluar pastinya pada saat Iya kan ada yang mau nonton, Patty. Ya nggak apa-apa juga, biarin aja. Ini kan pasti pada saat tayangan ini juga orang udah pada nonton di bioskop. Nggak masalah ya. Yang penting ya itu, officially aku suka banget filmnya karena menceritakan background tentang keluarga tapi dari point of view yang unik gitu, zombie. Dan awalnya aku pikir ini film horor ya, tapi ternyata ini film drama dan Sedih aku. Dan yang bagus juga dari film ini tuh ceritanya tuh lumayan tight gitu. Karakternya gak banyak, tapi setiap karakter itu punya fungsi yang kuat untuk plotnya berjalan. Dan kayak dari awal sampai akhir itu kita tuh terus-terusan dibuat khawatir dengan keadaan mereka gitu. Jadi kayak cukup solid lah buat jalan ceritanya. Yes. Ada lagi? Aku rasa cukup sih. Cukup itu aja? Oke. Nah kalau gak sukanya nih silahkan. Yang nggak sukanya apa ya? Yang nggak sukanya iya sih itu tadi cuman acting bapaknya doang sih, aku agak kurang. Tapi ya itu di awal-awal. Cuman makin ke tengah-tengah, makin ke akhir ceritanya kayaknya make sense juga sih. Nah cuman mungkin gini, apakah karena ini adaptasi komik, Pat? Jadi dia tuh actingnya kayak gitu. Cuman yang satu sih yang ganggu banget adalah di awal waktu anaknya pertama kali datang ke rumah grandmanya, tiba-tiba kayak wah grandmanya terus kungfu semua freeze kayak Matrix gitu kan. Tapi abis itu pada saat dibutuhkan untuk grandmanya istilahnya wah ini kayaknya nenek-nenek nih kalau mabok jadi kuat gitu ya. Oh kamu expect-nya pasti kayak gitu nih, kayak ada plot twistnya di mana nanti neneknya. Bukan, jadi kesannya kan kayak wah nih nenek galak, anak muda atau siapapun aja gak berani nih neneknya sangar gitu kan. Tapi pas udah saat dibutuhkan, waktu si ayah aslinya datang dan apa segala macam atau first crush-nya datang, tuh nenek nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Ngapain diperkenalkan di opening
karakter neneknya seperti itu, abis itu ke belakangnya tuh Enggak neneknya awal-awal pertemuan gak kayak gini, awal perkenalan gak begitu kan digambarinnya. Dia wah terus kungfu yang terus popcornnya berhenti di udara terus jatuh gitu. Itu buat apa adegan Bukan kayak itu gitu? kan di awal nggak di situ ceritanya, yang perkenalan orang tuanya nggak di situ, pengenalan emaknya kan yang dia lagi mabok-mabok sama temen-temennya. Ditelepon. Makanya Ya nonton nggak? itu cuma segini doang. Enggak, ya tetap aja. Itu kan asumsi kamu sendiri Oke, aja. terus ngapain dong? Dia tiba-tiba terbang-terbang freeze, Ya tapi abis itu nggak ada lagi di belakang. Iya mungkin seperti yang kamu bilang, mungkin karena itu adaptasi dari novel, mungkin ada beberapa karakternya yang dibikin karikatur. Sehingga juga mungkin performance mereka, actingnya harus kayak gitu. Atau mungkin ya dibikin sesuai sama komiknya aja barangkali gitu. Nah cuman kenapa dibuat kayak kesannya jago kungfu, terus di belakang-belakangnya nggak ada? Emang iya ya? Iya, nggak ada Aku neneknya nggak ngelihat dia berantem. jago kungfu, tapi aku cuma ngelihat dia keberaniannya dia sih. Maksudnya sampai dia ngelawan mantan menantunya juga kan, yang badannya gede, tapi dia berani ngelawan untuk protect cucunya dia. Itu sih Iya. udah cukup menurut aku. Nggak jago tapi kesannya kalau di awal tuh kayak jago gitu. Oh jadi itu yang kamu nggak suka gitu. Ah, Kamu kayak nggak expect-nya dia konsisten gitu. kayak nenek-nenek yang di kungfu hustle gitu. Bukan, aku cuma expect konsisten aja. Kalau udah di depannya dikenalin bahwa nenek-nenek ini bisa freeze loncat di atas terus menghentikan waktu gitu, terus di belakang nggak dipakai, Ya, tapi nggak ini bukan konsisten. film action sih. Ini kan Emang film bukan? horor. Ya kalau film kenalin aja biasa aja, drama. ngomel nenek-nenek ngomel kan bisa. Oh. Kenapa harus pakai treatment seperti itu? Sabar Pak, sabar. Kamu jangan komplain ke saya. Kamu Oke. komplain ke sutradara Korea. Yongaseo, kamsahamnida. Jonan Ferdi ini. Nah, apalagi yang nggak disuka? Kalau aku Kalau sih mungkin- enggak, aku enggak ada yang enggak aku suka. Aku cuman itu doang sih. Secara cerita sebenarnya gampang dinikmatin ya, enggak ribet, enggak yang harus kayak kamu, oh ini film apa ya mikir banget. Cuman itu idenya memang fresh aja gitu bahwa tema keluarga, drama keluarga tapi dari POV zombie. Selebihnya oke sih, aku nggak punya masalah. Nah, kalau dari aku ada satu lagi, dia itu performance-nya antara mau kartun sama realnya itu deh. Nyampurnya tuh agak mix gitu. Karena sebenarnya dia bisa menjadi satu film yang cute gitu, tapi juga realistik. Nah, si pemain cowoknya agak gengges sih. Karena actingnya Pemain over utama. banget. Pemain si ayahnya itu. Dia tuh kayak mungkin nggak selebay Jim Carrey, nggak. Cuman kayak push terus gitu ya. Kayaknya semua... Tapinya tadinya tuh aku awal-awal aku sempet kayak ini kok bapaknya muda banget sih, anaknya umur berapa gitu, karena kayak nggak terlihat kayak father and daughter gitu kan. Spoiler alert. Ya tapi ternyata jeng gitu ya, semua it's all make sense. Semuanya ada alasan. Iya, tapi bener juga kalau misalkan soal performance dia itu actingnya memang agak lebay. Ya tapi bener juga yang kamu bilang, barangkali memang dia adaptasi itu sesuai dengan webtoonnya. Mungkin ya, ada adegan-adegan mungkin memang yang... Karena kan dia karakternya emang jaga kandang harimau itu kan, yang sampai akhirnya dia mengajarkan harimaunya itu, ya mungkin dari situ kali. Emang mau dibikin agak kartuni kali. Iya, tapi itu minor sih menurut aku, Mana? nggak masalah sih. Alright. Apakah film My Daughter is a Zombie recommended atau tidak recommended? Thumbs up untuk recommended, thumbs down untuk tidak recommended. Yes, kita harus menghitung mundur sambil tutup mata, tapi jangan tertidur. Oke? Emang tujuannya bukan itu. Tutup mata tuh maksudnya biar nggak nyontek. Oke, Oke. siap? Siap. 3, 2, 1. Wow, 3 jam kok. Iya. Karena ini film ringan banget, kamu tuh nggak perlu mikir, ngerti gak sih? Betul. Dan ini Fun kayaknya gitu ditontonnya gitu loh. terus Koreanya juga kental Iya, ya kan? pokoknya film-film keluarga tuh aku selalu suka sih. Ini sebenarnya juga bisa ditonton sama anak-anak ya. Iya, aman kok ditonton sama semua umur. Kayak anak-anak 9-10 tahun yang deket mungkin sama papanya atau apa tuh bisa relate sama film ini. Yes. Itu menurut kita ya. Kalau kalian sendiri gimana nih? Yuk langsung aja komen di bawah. Dan kalau ada film-film lain yang mau kita bahas, Silakan tulis di kolom komen biar langsung kita gas. Next! dan Betty di sini, Yuk nonton yuk! Nggak enak pula. mundur sambil menutup mata. Iya, Gimana kita harus ngapain? Coba. kita harus. Dan kalau ada film-film lain, like, Tapi kan, like kamu ya.